Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Sidiklana. Ketemu lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Masih sama ini Mang Daden. Ini kita mau bahas topik tentang Ini mau bahas topik tentang apa yang harus dilakukan masyarakat saat ini. Mungkin kita bicara tentang kekreatifan karena kalau misalkan di saat ini usaha-usaha pada lumpuh, hanya kreativitas kita yang dituntut. Mungkin itu ya, apa aja mungkin menurut Bang Daden industri kreatif gitu ya, atau apalah yang kecil-kecil, atau yang gimana menurut Bang Daden, versi Bang Daden? Ya, pertama-tama kita selalu ucapkan di bulan suci Ramadan ini aktivitas masyarakat yakin mempunyai informasi yang bagus terhadap benak pikiran, karena tiada lain Ramadan ini hanya mencari ridho Allah. Jadi inovasi itu pasti sudah ada papasangan. Siga umur 10, baud 10. Sudah ada pasangannya. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini masyarakat dipertaruhkan untuk bisa bertahan lama dan membangun karya-karya yang positif. Misalkan karya yang buka nyenang kolak udah modal bisa baraha, tapi ayo modal mah nggak gula kita. Jadi masyarakat ini membutuhkan inovasi agar mereka merasa ada saudara, ada yang membutuhkan, ada yang dibutuhkan. Jadi dengan interaktif itu akan menambah keimanan bahwa kita hidup tidak sendiri, bahkan kita hidup ini ada yang menggerakkan, yaitu hati. Soalnya ayo namun ke masjid, masih kolak, nampu puasa tekan udah harum wae. Urusannya kan ya inovasi, karena ini dalam rangka edukasi. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulannya pelatihan mental, jiwa, raga. Kan aya lagu Indonesia mah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa jeung raga kudu dibangun. Kamu ini tambahan ke puasa. Wah, nggak subhanallah. Jadi karya teh sok kepelentungan we. Teng sok positif we. Karena cek kiai mah teh naon datang wahyu, datang kebaikan. Sekarang ada gini, Bang Daden kan ada ini loh. Kita biasa bilang itu, kalau saya biasa bilang spirit of kepepet. Di saat orang kepepet, di situ tingkat kreativitas seseorang itu muncul. Gitu. Di saat kita lapar, kita tahu kita harus kemana. Di saat kita pengen ngerokok, terus kita mau minta tolong beliin rokok, mindset otak kita tuh sudah tahu kita mau nyuruh siapa, kan gitu. Ya. Jadi di saat kepepet itu poinan kita untuk bisa jauh lebih berpikir itu sangat tinggi. Ya. Nggak hanya dagang kolak ya, ibaratnya semua akses media itu bisa dipakai. Karena kenapa? Kita berbagi rezeki dari kita membuat suatu produksi makanan. Kita posting, terus itu laku, terus kita delivery secara Gojek, itu suatu pembagian rantai rezeki yang panjang. Yang punya uang dia membeli makanan, yang produksi di rumah makanannya laku, di saat pengantarannya pun pakai jasa Grab, Gojek itu berantai. Karena kenapa? Di saat seperti ini mungkin orderan pun semua turun, penghasilan semua turun, di situlah tugasnya kita saling membantu. Ya intinya mah tong gambling teuing lah. Tong Gambling itu gimana? Jadi bikin kue modal gede, modal gede kan ya. Gitu. Untung letik. Oh iya. Terus untung letik. Nah, modal hayang letik teu bisa. Artinya kieu eta tadi rokok. Kalau menjaga rokok ada penyakit itu. Jadi udah mau bisa masyarakat nyen rokok. Betul. Jadi intinya yang akan kita bahas untuk posisi hari ketiga sekarang ini di bulan suci Ramadan. Jadi hari ketiga ini Al-Quran mengajak ke dalam surat ketiga, yaitu surat Ali Imran. Maukah kamu aku jadikan keluarga mukmin? Itu aja dulu. Jadi mukmin itu lain cerita Islam sesungguhnya. Jadi mukmin itu cerita yang memang dia patuh kepada rule of the game, my God. Juga orang Inggris. Jadi kepada aturan-aturan Tuhan. Sehingga saya baru 2020 ngalamin ucapan-ucapan dari keluarga-keluarga yang dikatakan non muslim. Nah, non muslim nyambung.
Karena wilayah anu ngalaksanakeun kewajiban yang keempat dari rukun Islam. Ari mukmin mah sesungguhnya siapapun dia. Itu. Nah, ini di hari ketiga kita akan berikan informasi bahwa sistem kalamullah, sistem kitab suci itu mengajak, maukah kamu kan menjadi keluarga mukmin? Artinya mukmin teh mengikuti para nabi, para rasul, perintah Allah. Nah, itu mukmin. Sehingga sahawae sebetulnya di situ kalau dia sudah merasa keluarga mukmin, akhirnya bahu membahu. Jadi bahasa Sunda mah sabilulungan. Dan di sini juga bekerja sama. ada ini ya, Bang Daden, ada suatu, kita di sini mungkin di saat usaha seperti ini kita berdagang, itu kan perintah dari sana ya bahwa ilmu dagang itu lebih baik. Ya di Sunda mah saya pernah ngelmu ke gunung Burang. itu Burang gitu. Jadi belah di sana kan tangkuban perahu. Ya. Pas aya aki-aki di ditu teh. Jang rek naon ka dieu yang ngelmu. Da keur budak keneh kan aprak-aprakan. Kieu we jang cenah ye. Abah mah rek mere nyaho, tapi tong dibeja-beja cenah. Nah kunaon tong dibeja-beja? Ke batu bisi teu kataekan. Emang teu kataekan kunaon, Bah? Gelo cenah. Cing teh batu ulah ngadoakeun kitu geus we orang copot manfaat. Kieu cenah jang kahiji mah. Cik si Abah teh dagang. Iya. Ilmu kahiji mah. Tak geus teh ingat, Bah. Asa siga Rasulullah si Abah. Anu dagang da Rasulullah ge baheula kan nyedongengna gitu sampai modalan ku istri nu beunghar dagang kain. Mana Rasulullah dagang kain itu sigana sistem. Jadi intinya pola dagangna. Iya. Nah, satu dagang, eta si Abah tah. Ngabejaan teh. Kedua ranginang. Jadi ranginang itu dia bisa merecovery hal-hal yang sudah tidak bermanfaat jadi manfaat. Misalkan ayeuna sangu beeuy dipoekeun. Kan daripada buka poekeun goreng deui. Jadi ranginang. Jadi lamun cek sistem gayana mendaur ulang. Jadi dia bisa mendaur ulang yang tidak bermanfaat jadi manfaat. Betul. Nah, yang kedua itu dagang. Dagang jeung ranginang tah. Tah anu katiluna dangiang. Jadi jelema kudu daek ngadangukeun. Kudu daek ngadangukeun ide-ide positif dari orang-orang yang memang sudah punya karya. Gitu. Jadi lamun misalkan ngomongkeun si A, sementara si A lebih sukses, urang teh bisa nanaon. Hayo we ngomongkeun. Berarti eta naon? Sirik tanda mampu. Nah, itu yang keempat, sangiang. Kalau saya ngomong gitu, wah sangiang segala ilmu para hiang ya, Jawa Barat banget gitu kan. Tapi aya 5, si Abah ngobrol. Timiti dagang, ranginang, dangiang, sangiang. Dangiang teh dangukeun. Dia mun baturkeun ngomong teh dangukeun, regepkeun. Ieu ka mana tujuanana? Ieu rek mau ka surga atau rek mau ka ngeunahan atau rek mau beunghar. Mun kitu tuturkeun. Lamun teu kitu nya tuturkeun oge we. Bisa di ujungna urang ngeunah. Nah, yang terakhir itu kumalandang. Ya. Jadi kumalandang itu contoh eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah dia pernah memimpin di atas, dia pasti turun dari kehandap, paling tidak 10 tahun. 5 tahun pertama rezim pertama, 5 tahun kedua rezim eta munteuk anak incunakeun misalkan jabatan dia. Artinya kumalandang teh dia terus berkeliling bagaimana hidup ini mencari ridho Allah. Tah eta si Abah kurang dilenyepan we. Pas dewasa, pas diomongkeun. Batu teh kerasa heuri. Nah, kenapa? Naon cenah eta? Rasulullah teh ngajarkeun kitu semuanya ya dangiang ranginang sangiang gunung malandang. Ya teuing karena urang teu ngelmu di gunung kan jadi ai kolot mah kan geus kagar gunung da. Jeung bagi sarehat nu karolot teh. Urang-urang we kadang sok kaligata urang. Kebeting gula darah da. Daharna meureun anu teu pararunggu. Iya, makanan faktor. Nah, jadi puasa ini dalam rangka membersihkan jiwa raga, baik pikiran, hati, niat, karena hanya satu yang dia kejar lamun dinu sistem kitabullah itu mencari ridho Allah. Jadi hanya itu aja. Tapi memang kudu dalam jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ini akan memberikan sebuah inovasi, kanu karya, jeung pasti nya we kadulur oge. Artinya karena menurut kieu geuning lapar teh nya. Di balik jiwa yang tenang itu ada rasa syukur yang sangat tinggi. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur. Ya. Itu mungkin ya. Jadi surat 3 tadi kita menjelaskan di bulan suci Ramadan karena ini bulan berkah. Jadi manfaatkan seperti yang saudara Gilang sampaikan, kita inovasi bagaimana bisa berbuat
Itu yang minimalnya kita berbuat, apalah yang kita bisa lakukan. Nanti dia tong gambling teuing. Iya. Anu urang BBH. Jadi kalau misalkan ada yang kebingungan untuk hal paling praktis, hal paling simpel, mau melakukan bisnis apa, usaha apa, atau mau dagang apa, kita masak atau nggak tahu bumbunya, kita mau coba bisnis gini, bagaimana cara ngaturnya apa ini, itu sebenarnya kita diam di rumah bisa cukup kita mungkin lihat YouTube aja, lihat YouTube, ketik aja di situ, nah pelajari di situ. Mau tidak mau kita harus belajar, karena kenapa? Untuk kita bertahan hidup, gitu. Kalau nggak hidup kita mati. Ya, Gitu kan? ya, Itu pilihan bahaya. hanya dua. Pilihan hanya dua. Kita mau defense, Pilihan hanya dua. nyerang nggak bisa. Lu mau Karena- ngapain posisi kayak gini? Knop oge on off, pilihan Iya, dua. Itu betul. lamun teu hidup nya mati, tapi da urang terhidup, nya Iya. pertahanan we hidup. Itu sampai hidup deui. Itu Kita artinya berpasrah tapi di sambil dalam ikhtiar. hidup ini memang kita akan adalah saliwat mah cerita mati. Tapi tong sering-sering teuing ngobrolkeun mati mah. Boleh tong ngadoakeun maut tong itu Belum jeung siap, panjang ya. umur. Ya Belum kudu ngadoakeun panjang umur. Jadi hidup dan mati mah geus kudu dibahas sebenarnya karena itu Betul. mah geus aya on off-na. Betul. Hanya kita bagaimana selagi hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena targetnya hanya satu. Engkau aku ciptakan itu hanya satu, menyampaikan yang benar dan berbuat manfaat untuk orang banyak. Betul. Oh, Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. itu sebetulnya komo anu katitipan amanah. Nah, Ayo urang mah katitipanna pemajikan yang anak pan. itu kan satu amanah yang ini loh. Nya, kudu jeung urang kokohen ieu lho. Aing ngobrol nya siga nu urang berinovasi. Abu Minanas dulu aja kan gitu kan. Memberikan spirit lah itu kepada masyarakat. Yang penting saudara-saudara semua yang mendengarkan di event ini adalah sebuah seruan ajakan bagaimana kita bisa bermanfaat, karena di dalam surat Wadduha kita ambil yang kalimat tersederhana, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang pertama bukan yang terbaik, yang terakhir itulah sesungguhnya yang terbaik. Nah, artinya lamun urang sahur cenah dahar nya puasa we, sugan ke buka mah. Aya we nu pikeun ngeunaheun teh. Ya itu juga perlu dahareun deui. Ya intinya hanya di akhir lah nanti kita bisa menemukan bahwa hidup ini sesungguhnya indah dan harus disyukuri. Hanya dengan bersyukur maka akan aku tambah. Kalau engkau tidak bersyukur maka akan aku tutup. Tutup apa? Mungkin dibuka deui. Jadi tutup heula pamerena gitu. Jadi kita bersyukur terus, bersyukur. Ucapan bagian dari doang lah. Ucapkanlah Ya. selalu hal-hal baik. Jadi saya juga dengan saudara Gilang ini jadi belajar. Sieun ngobrol asal oge. Bari jeung celutukannya ampura da orang Sunda mah ieu. Iya. Yang baiknya ambil, Iya. kan gitu kan. Yang jeleknya buang jauh-jauh kan gitu. Banyak di surat ketiga ini mengajak kepada mukmin. Jadi itu hanya hal-hal yang tersederhana. Kita menjadi kelompok-kelompok pilihan. Iya. Walaupun hanya 25%. Misalkan 10% itu hal-hal kepada jelek. Kan gitu. Mungkin 10% dari hal-hal bagus. Jadi 10% ini itu yang benar-benar murni itu hanya 25% dari yang 100% 10 sebetulnya. Iya, Nah, nu 75 ieu teh parabeunaan urang anu geus nya urang mah kudu ngahampura we ku kabageuranana gitu. Iya. Kudu ngahampura we ku kasepanana. Jadi sekarang Gitu. udah terbalik, terkadang orang melihat orang itu 1000 kebaikan kalah dengan satu keburukan. Sekarang di mana banyak orang buruk itu kita lihat dengan poin yang berbeda. Kita lihat satu kebaikan, insya Allah kita adem semuanya. Jangan lihat hanya keburukannya saja, kan gitu ya. Saatnya Ya. kita bersaudara, saatnya kita bersahabat, kan gitu. Pilihan di Al-Qur'an surat 25. Jadi semoga kita dibawa kepada kaum Furqan, yaitu kaum pembeda anu bisa asa asi asuh. Betul. Kaum pembeda itu yaitu kaum Furqan, tahu hak jeung batil. Jadi orang mah semoga dibimbing terus ku Allah, entong hayang teuing hak batur nu kira loba walaupun urang hayang neuk ka bidah. Kan istighfar ya astagfirullahaladzim. Jadi entong bitaan. Iya. Itu yang bener eta mah rezeki manehanana itu urang mah nya kege dibere meureun teh nya penta we cing loba. Ya pasti dibalikeun deui karena nginjem. Jadi nginjem teh aya nu percaya bahasa zaman kenabian mah alhamdulillah namanya Iya. alamin. Mungkin itulah Oke. alamin terpercaya.
Semoga. Kutipannya lah gitulah, sekarang saat ini kita tertuntut untuk kreatif semuanya. Semoga kita bisa kreatif semuanya, kita saling bantu semuanya, kita saling share informasi semuanya, saling kerja sama semuanya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih Mang Daden. Saya Gilang Sidiklana pamit. Sami-sami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Biasa Mang Daden. Kita pasti bisa ya. Amin. 1, 2, 3. Gas.